Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal gerak lurus. Oke, mari kita bahas soal nomor 1. Perhatikan ciri-ciri gerak berikut. Kita langsung saja ke soalnya ya. Pernyataan yang merupakan ciri-ciri GLB atau gerak lurus beraturan ditunjukkan oleh nomor berapa? Kita bahas satu-satu. Kita perhatikan di sini karena geraknya adalah GLB, maka pasti geraknya adalah gerak lurus. Maksudnya lurus adalah dia bergerak hanya dalam satu garis lurus saja atau satu dimensi. Kemudian beraturan berarti kecepatannya ini konstan. Jadi arahnya konstan, besarnya pun konstan. Kalau kecepatan konstan artinya perubahan kecepatan pasti itu sama dengan 0 karena tidak ada perubahan kecepatan. Sehingga konsekuensinya adalah percepatan yang sama dengan perubahan kecepatan terhadap waktu juga pasti sama dengan 0. Oke, kita lihat pernyataannya. Lintasan gerak berupa garis lurus, benar. Percepatan geraknya 0, benar ya. Percepatan geraknya stabil, ini tidak. Kecepatan gerak konstan, benar. Jadi jawabannya 1, 2, dan 4. Jadi jawabannya yang option D. Oke, kita bahas soal nomor 2. Hal ini menunjukkan bahwa gerak benda dalam keadaan, diperhatikan grafik. Di sini kita lihat ya, ini adalah grafik antara kecepatan terhadap waktu ya. Nah, di sini kita lihat pada waktu berapapun ya, di sini pada waktu berapapun ternyata V-nya menunjukkan nilai yang tepat karena selalu berada di garis ini ya. Berarti di sini V-nya konstan. Kita lihat kalau V konstan itu tadi apa? Dia adalah gerak lurus beraturan. Oke, jadi jawabannya yang A. Oke, masih berkaitan dengan grafik kecepatan terhadap waktu pada gambar di bawah ya, bukan di atas, menunjukkan gerak lurus yang bagaimana ya. Ini udah dikasih tahu nih gerak lurus katanya. Oke, kita lihat di sini ya. Ini adalah grafik antara kecepatan terhadap waktu. Di sini kita lihat di awal kali pada T sama dengan 0, kita perhatikan bahwa di sini kecepatannya itu sudah ada ya. Jadi dia sudah punya kecepatan di sini, artinya sedang bergerak nih ya. Pada saat T berikutnya kita lihat di sini kita lihat kecepatannya sudah mulai turun. Ketika di sini T-nya juga sudah turun lagi, artinya apa? Pada saat T tertentu di sini sudah kecepatannya sama dengan 0. Artinya apa? Kecepatan semakin lama semakin berkurang sampai di 0. Jadi sampai diam. Artinya benda tersebut bergerak dengan kecepatan yang terus berkurang sampai dalam keadaan diam. Jadi kita lihat yang mana nih? Jadi tentu kecepatan gerak lurus beraturan diperlambat. Kenapa teratur? Karena kita lihat di sini garisnya berupa garis linier, berarti berubah secara teratur. Oke, kita bahas soal nomor 4. Keadaan gerak benda yang dilemparkan ke atas secara vertikal dan akhirnya jatuh ke tanah adalah, mari kita bahas sama-sama ya. Nah, di sini benda yang dilemparkan ke atas dengan kecepatan V 0, maka pada saat dia bergerak ke atas, pasti dia akan diperlambat oleh percepatan gravitasi bumi. Kenapa? Karena percepatan gravitasi bumi itu menuju ke bawah. Sehingga pada saat benda ini naik ke atas, pada saat naik, dia akan mengalami GLBB diperlambat. Sedangkan pada saat benda ini sudah sampai di posisi tertinggi ya, kecepatannya sama dengan 0, maka benda ini pasti akan turun lagi ke bawah ya,
akan kembali turun. Nah, pada saat turun gerakannya menjadi GLBB dipercepat. Kenapa dipercepat? Karena arah gerakannya itu searah dengan percepatan gravitasi bumi. Oke, kita lihat jawabannya yang mana. Yang A, GLBB diperlambat kemudian menjadi GLBB dipercepat. Oke, jadi jawabannya yang A ya. Di sini sudah benar. Oke, jadi jawabannya yang option A. Oke, soal nomor 5. Sebuah bis di jalan raya berkecepatan 15 meter per sekon. Ketika mendekati terminal, bis direm secara beraturan selama 6 sekon hingga berhenti. Perlambatan bis sampai berhenti adalah, oke, di sini diketahuinya apa saja ya? Berarti diketahui pertama-tama dia memiliki kecepatan V0 sama dengan 15 meter per sekon. Kemudian direm secara beraturan, berarti diperlambat ya. Diperlambat secara teratur selama, kalau selama itu berarti selang waktunya di sini 6 sekon. Sehingga berhenti, berarti kecepatan akhir dari bis itu sama dengan 0. Perlambatan bis sampai berhenti adalah, perlambatan atau percepatannya ya. Percepatannya akan sama dengan ini adalah perubahan kecepatan terhadap selang waktu. Di sini perubahannya ini kecepatan akhirnya 0, kecepatan awalnya 15, kemudian selang waktunya tadi 6 sekon ya. Jadi di sini 15/6. Oke, kita sederhanakan, kita bagi 3. Kita bagi 3 jadi berapa nih? Jadi 5/2 ya. Berarti percepatannya sama dengan, di sini minus ya. Minus, di sini juga minus. Ini sama dengan minus 2,5 meter per sekon. Nah, percepatan yang tandanya minus berarti diperlambat. Artinya semakin lama, jadi setiap 1 sekon kecepatannya berkurang sebesar 2,5 meter per sekon. Jadi perlambatan bis sampai berhenti adalah yang 2,5 meter per sekon. Jadi jawabannya yang B. Baik, kita bahas soal nomor 6. Gerak sebuah mobil menghasilkan grafik kecepatan V terhadap T yang diperlihatkan pada gambar di bawah ini ya. Bila luas daerah di bawah grafik atau yang diarsir adalah 48 meter, maka percepatan mobil adalah, yang ditanya adalah percepatan. Kita bisa mengetahui percepatan ini dari grafik. Coba kita perhatikan grafiknya. Kita tarik saja garis lurus dari sini ke sini ya. Nah, yang segitiga sebelah sini yang Ibu arsir. Nah, kita lihat di sini dari definisi percepatan adalah perubahan kecepatan per selang waktu, sehingga A itu sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan selang waktunya ya. Nah, di sini kita perhatikan pada saat T sama dengan 1 sekon, percepatannya adalah 16 meter per sekon. Ya, dikurangi dengan kecepatan awal pada saat 0 sekon, kecepatannya adalah 8 meter per sekon. Jadi 16 dikurangi 8 dibagi dengan selang waktunya dari sini ke sini, itu selang waktunya adalah 1 ya. Sehingga jawabannya adalah 8 meter per sekon kuadrat. Oke, jawabannya yang E. Soal nomor 7. Dua buah benda masing-masing masanya M1 dan M2 jatuh dari ketinggian yang sama pada tempat yang sama. Jika M1 sama dengan 2M2, maka percepatan benda pertama adalah titik-titik ya. Kita lihat di sini M1 2 kali M2. Jadi M1-nya di sini M2 ya. Ini M1, kemudian M2.
M1 itu masanya 2 kali M2. Ini tidak berarti bahwa ukurannya M1 harus lebih besar daripada M2, tidak juga ya. Jadi masanya M1 itu pokoknya lebih besar daripada M2 gitu aja sih. Oke, kita lihat di sini M1 jatuh, M2 juga jatuh ke bawah. Nah, M1 dan M2 ini sama-sama dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi, gitu ya. Jadi walaupun masanya berbeda, tapi karena sama-sama dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi yang sama, pasti akan mengalami percepatan yang sama, gitu ya. Jadi sama-sama mengalami percepatan sebesar G atau percepatan gravitasi bumi. Oke, jadi jawabannya yang mana nih? Jadi jawabannya adalah yang C, sama dengan percepatan benda kedua. Oke, kita bahas soal nomor 8. Sebuah benda dijatuhkan dari ujung sebuah menara tanpa kecepatan awal. Artinya di sini diketahui V0 itu sama dengan 0. Setelah 2 detik benda sampai di tanah, sehingga diketahui di sini delta T-nya sama dengan 2 sekon atau 2 detik ya. Oke, 2 detik. Kemudian benda sampai di tanah. Tinggi menara tersebut adalah, berarti yang ditanya adalah di sini ketinggian ya, ketinggian atau H. Nah, di sini ketika benda jatuh tanpa kecepatan awal, berarti dia gerak jatuh bebas ya. Kecepatan awalnya di sini sama dengan 0. Bendanya jatuh sampai di bawah ini. Oke, di sini tadi delta T-nya sama dengan 2 sekon. Yang dicari adalah H-nya berapa ya. Rumus GLBB itu persamaannya ada yang sama dengan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Tapi karena di sini kasusnya adalah ketinggian ya, biasanya kalau ketinggian atau gerak vertikal itu kita nyatakan dengan H, nggak apa-apa. Jadi H itu sama dengan, di sini V0-nya kan sama dengan 0 tadi ya, V0-nya sama dengan 0 ditambah berarti setengah. Nah, percepatannya berubah menjadi percepatan gravitasi bumi yang arahnya ke bawah ya, sehingga ini sama dengan 10, T-nya tadi sama dengan 2 ya, 2 dikuadratkan, sehingga H sama dengan 1/2 dikalikan 10 dikalikan 4, kita sini coret, sini jadi 2 ya, maka H adalah 20 meter. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita bahas nomor 9. Berdasarkan grafik di bawah ini, di antara mobil X, Y, dan Z, manakah mobil yang melaju paling cepat? Jelaskan jawabanmu. Oke, kita perhatikan di sini adalah grafik antara S atau jarak ya. Di sini bukan meter per sekon ya, maaf ya. Tapi di sini pasti adalah satuannya meter. Jadi di sini salah nih ya. Harusnya grafiknya grafik perpindahan. Oke, kemudian di sini adalah menunjukkan waktu atau waktunya ya, satuannya sekon. Oke, di sini untuk mencari perbedaan antara ketiganya, kita pakai bantuan tarik garis. Cara menarik garis ini ke bawah ya, ke arah T-nya kita lihat nih ke bawah. Nah, di sini kita bilang aja sini T-nya. Kemudian pada saat T yang sama ya, pada saat T ini, pada saat T ternyata Z posisinya berada di paling bawah. Di sini adalah S-nya Z. Kemudian kalau untuk Y, dia sudah berada lebih atas. Ini adalah S-nya Y. Kemudian untuk yang X ternyata pada T yang sama sudah berada di posisi yang lebih jauh ya, lebih jauh lagi, sehingga kita dapat nyatakan pada waktu yang sama ternyata jarak yang ditempuh oleh X itu adalah yang paling jauh, sehingga kita simpulkan bahwa kecepatan X
lebih besar daripada kecepatan mobil Y, kecepatannya lebih besar daripada mobil Z. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan untuk kasus seperti ini ya, perpindahan terhadap waktu, kurva perpindahan terhadap waktu, maksudnya untuk yang kemiringannya lebih tinggi pasti memiliki kecepatan yang lebih tinggi juga. Untuk yang kemiringannya landai ya, seperti Z ini kan landai ya, maka pasti kecepatannya juga landai. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.